Shalom saudara, selamat sore dan selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kembali kita sama-sama mau mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan saya rasa di keadaan yang seperti sekarang ini, satu keadaan yang kita tahu sama-sama mengglobal, satu keadaan yang cukup sulit buat bukan saja cuman beberapa negara, tapi bahkan seluruh dunia. Saya rasa satu kekuatan kita yang nggak bisa kita tinggalkan adalah bagaimana kita tetap bisa memuji Tuhan, bagaimana kita bisa tetap menyembah Tuhan, bagaimana kita bisa tetap memegang kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin share sedikit gitu ya. Januari 2020, awal tahun yang lalu, saya bertugas di tempat ini, persis di tempat ini. Waktu itu saya bilang tahun ini tahun yang indah gitu ya. Saya bilang kenapa indah? Karena angkanya 2020, angka cantik gitu. Masih ingat, masih terbersit di benak saya gitu ya. Jadi waktu saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini, itu saya bilang, karena ini tahun yang indah gitu ya, 2020, saudara bisa cari momen-momen yang indah di tahun ini gitu ya. Mulai dari mungkin misalnya saudara mau sweet 17 lah, atau mau jadian lah gitu ya, bagi yang sudah siap pacaran tentunya ya. Mau married, bagi yang siap married juga, pilih tanggal itu semua yang angka cantik, karena belakangnya sudah sip 2020 gitu ya. Saya bilang di sini ini tahun yang indah gitu ya. Tapi enggak bertahan berapa lama ya. Bulan ini, bulan yang ketiga, hanya selang 2 bulan saja. Tiba-tiba yang berita tentang virus COVID-19, Januari di China, saya pikir masih jauh gitu ya. Hari ini ternyata sudah sampai di tempat kita gitu ya, sampai di kota Surabaya ini. Nah, kita enggak tahu apa yang bakal terjadi, teman-teman. Waktu terus berlalu dan kejadian itu tidak bisa kita prediksi. Tapi satu hal, sore hari ini bukan tempatnya kita untuk bermelo-melo gitu ya, menangisi kondisi dan keadaan kita. Tapi sore hari ini, di mimbar ini tempat firman Tuhan akan ditaburkan. Tempat firman Tuhan akan dibagikan dan menguatkan kita semua di tengah-tengah situasi yang sulit. Ada amin saudara? Karena itu justru di kesempatan pada seperti inilah, bagaimana firman Tuhan itu bisa menguatkan kita. Nah, satu topik yang sangat luar biasa pada sore hari ini, bisa ditampilkan slide-nya. Di KAP kita 1 bulan ini membahas tentang karakter. Ya. Di minggu yang pertama kita sudah bahas mengenai mengalah, bagaimana kita bisa mengalah, dan bagaimana di minggu kedua kita diajar tentang jangan sombong. Nah, minggu yang ketiga bukan satu kebetulan, ada satu topik yang baik sekali buat kita semua. Nah, kalau kita bisa tangkap pada malam hari ini, saya berdoa supaya message ini bisa jadi kekuatan buat kita semua. Judul tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah Peace, Be Still. Jadi tentang damai sejahtera. Sore hari ini kita khusus akan bahas bagaimana ketika Tuhan Yesus bilang, aku meninggalkan damai sejahtera buat kamu. Dan sore hari ini kita juga belajar bagaimana selain memiliki damai sejahtera, bagaimana kita juga menjaganya supaya di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini kita bisa tetap survive, saudara ya. Mari kita baca ayat emasnya di dalam Markus 4 ayat 39. Kita buka sama-sama Alkitab kita dimanapun saudara berada. Markus 4 ayat 39. Saya bacakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan Yesus pada saat bersama dengan muridnya ada badai yang begitu besar yang menerpa kapalnya. Lalu Tuhan perintahkan badai itu, dia bilang judulnya Peace, Be Still. Diam dan tenanglah, dia hardik badai itu dan dalam sekejap badai itu berhenti dan danaunya menjadi teduh sekali. Nanti kita sama-sama belajar, ada satu hal yang luar biasa di akhir nanti yang akan saya sharingkan supaya jadi kekuatan buat kita semua. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya rindu juga sama-sama berbagi dengan saudara.
Saya ini punya kebiasaan tiap tahun, kurang lebih 4-5 tahun ini, saya selalu tanya sama Tuhan di akhir tahun menuju ke penghujung tahun yang baru gitu ya. Jadi misalnya 2020 ini, di akhir 2019 saya itu selalu tanya-tanya Tuhan, untuk 2020 kira-kira Tuhan mau kasih saya tema atau visi apa selama setahun gitu ya. Dan itu saya kerjakan kalau nggak salah mulai dari tahun 2015 kalau nggak 16 gitu ya. Saya selalu tanya Tuhan kira-kira tahun depan ini Tuhan kasih saya tema apa gitu ya. Di tahun yang lalu saya dikasih oleh Tuhan tentang Ulangan 32, bagaimana Tuhan itu menjaga kita seperti biji matanya. Nah tahun ini di akhir tahun 2019, saya dapatnya lucu teman-teman ya. Waktu itu saya ingat saya berkendara di Jalan Kertajaya Indah, tiba-tiba di stopan. Nah ini salah satu pergumulan saya gitu ya. Kadang saya bisa sabar di tengah jalan, tapi kalau ada beberapa pengendara yang nggak karu-karuan gitu ya, tiba-tiba daging ini berontak gitu ya. Dan jempol ini itu sudah akan liar gitu ya, mau mencet klakson gitu ya. Dan itu beberapa kali saya kehilangan kendali ya. Ada beberapa mobil yang mungkin motong atau ada yang harusnya belok kiri tapi dia berhenti, belok kiri langsung. Tapi dia berhenti di sana karena dia nggak mau antri di jalur yang panjang, dia berhenti di sana menunggu dia bisa motong kalau lurus. Itu saya jempol ini paling bereaksi kalau ada orang-orang seperti ini gitu ya. Dan ketika saya pencet bel itu dengan keras, nggak sampai di situ gitu ya. Hati saya lega, tapi sambungannya setelah itu di hati ini bisa seperti deg-degan gitu ya. Seperti deg-degan, terus karena apa? Nggak sekedar mencet, kalau mencet klakson, puas, selesai teman. Tapi lanjutannya itu hati saya itu jadi karena marah gitu ya, karena emosi. Jadi lanjutannya jadi deg-deg, terus mangkel gitu ya, bahasa Surabayanya. Mangkel. Dan waktu itu saya ingat di Jalan Kertajaya itu ada satu mobil yang ya itu ngawur gitu ya. Dan ketika jempol ini sudah mau mencet dengan liar gitu ya, sudah mau tin gitu ya. Tiba-tiba ada satu suara dalam hati, nggak ada suara audible, tapi ada satu suara dalam hati yang bilang seperti ini, kamu pilih damai sejahtera atau kamu puaskan amarahmu. Saya terdiam, saya mau mencet itu saya berhenti teman-teman. Saya berhenti dan suara itu terus berlanjut. Teman. Lebih berharga mana? Damai sejahtera atau kamu luapkan emosimu, luapkan amarahmu gitu. Dan ketika itu saya nggak pakai lama teman, saya tangkep. Singkat cerita pokoknya saya tangkep. Tuhan pingin buat saya pribadi 2020 ini, Tuhan di awal-awal tahun, di akhir 2019 sudah kasih message, aku mau kamu jaga damai sejahteramu sepanjang tahun 2020. Tentunya bukan berarti 2021 saya nggak perlu jaga damai sejahtera saya. Itu kita semua di sini perlu menjaga damai sejahtera. Tapi sepertinya Tuhan tekankan jaga damai sejahtera. Saya nggak tahu sampai Maret ini, waktu saya dapat tugas seperti ini, saya pikir, oh ini sebabnya Tuhan warning Tuhan kasih di akhir 2019, jaga damai sejahteramu. Nanti kita sama-sama belajar kenapa kok kita perlu menjaga damai sejahtera ini. Supaya kita terus bisa survive di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan bahwa tadi setelah kita baca ayat emas tentang damai sejahtera, tapi saya nggak langsung masuk ke sana. Saya akan masuk ke bagian yang pertama yaitu siapa musuh atau pencuri damai sejahtera kita. Karena ini yang harus kita hadapi hari-hari ini. Nah, secara khusus juga pada sore hari ini saya akan banyak bahas tentang kekhawatiran teman-teman ya. Nah, kita sama-sama mau baca sebelum saya lanjutkan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saya nggak tahu berapa banyak di seluruh dunia ini, kalau ada barometer, kalau ada alat, sekarang termometer tembak itu yang banyak sekali dipakai di tempat-tempat untuk menghindari, misalnya ada orang yang demam, langsung bisa disuruh pulang dan lain sebagainya. Kalau ada, ya, khawatir meter, gitu ya, atau bahasa Inggrisnya anxious meter. Kalau ada alat seperti itu, saya yakin mungkin nilainya bisa 50% lebih di seluruh dunia ini sekarang kalau ditembak di hatinya. Ya, kita berbicara tentang damai sejahtera itu di hati kita dan di pikiran kita. Di hati dan pikiran, saya rasa, ya ini prediksi saya, 50% lebih pasti angkanya tinggi. Saya pikir seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena jujur aja, tiap hari kita dikepung terus dengan berbagai berita, pertambahan kematian, pertambahan orang yang positif karena COVID-19, pertambahan ini dan itu, nanti akan terjadi krisis ekonomi dan lain sebagainya. Saya pikir angka khawatir ini bisa menjadi satu hal yang agak menakutkan gitu ya. Karena apa? Karena khawatir ini, kalau saya boleh ambil saja 2 poin pada malam hari ini, next bisa ditampilkan. Ada 2 hal mengenai kekhawatiran yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, sebelumnya kita baca dulu, kita bahas dulu definisi khawatir itu dari KBBI. Nah, khawatir ini itu takut, gelisah, cemas terhadap, itu saya bold, suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ini agak aneh gitu ya. Takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Belum diketahui dengan pasti tapi sudah takut duluan. Enggak kelihatan di depan mata tapi sudah takut duluan. Dan penelitian membuktikan, saya nggak tahu angkanya berapa, 70 atau 80%. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan itu terjadi atau nggak terjadi? Nggak terjadi. Ya. Jadi 70% sampai 80% itu apa yang kita khawatirkan itu nggak terjadi. Nah, ada 2 fakta yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Next. Nah, kekhawatiran atau anxious atau anxiety dalam bahasa Inggrisnya, anxiety is against our common sense. Kekhawatiran itu adalah musuh dari akal sehat kita. Nggak percaya, tadi kita sama-sama sudah baca ayatnya. Tuhan mengawali khotbahnya tentang kekhawatiran dengan apa? Jangan khawatir akan hidupmu. Lalu dilanjutkan dengan apa? Karena orang-orang yang khawatir itu sudah kehilangan akal sehat, sudah nggak bisa mikir lagi. Tuhan itu ngajak para pendengarnya, itu apa? Diajak ke hal yang simple, ke hal yang common sense, ke hal yang paling make sense. Mengembalikan pikiran orang-orang lagi ke hal yang paling masuk akal. Dia bilang gini, hei kamu semua, ini bahasa saya gitu ya, hei kamu semua yang khawatir, coba lihat, pandang burung-burung di langit. Lihat, saya percaya itu kebaktiannya ada di daerah terbuka gitu ya. Coba lihat. Itu ada burung, lihat. Burung itu nggak nabur, nggak nuai, tapi sampai hari ini nggak pernah ada burung jatuh lalu, ya kita nggak tahu bahasanya mungkin, aduh kelaparan gitu, teriak-teriak kelaparan dan lain sebagainya. Nggak pernah, karena apa dia bilang, bukankah Bapak yang di surga itu memberi makan burung-burung yang nggak nabur dan menuai.
Masih kurang lagi. Tuhan tahu, diajak ke ayat 28. Kamu khawatir pakaian? Ini tentang kehidupan sehari-hari. Coba lihat. Itu mungkin di satu tanah lapang yang luas, lihat. Kamu lihat kiri kananmu, Bu, itu ada rumput-rumput. Dikatakan bunga bakung. Tumbuh, nggak bekerja, nggak memintal. Tapi Yesus bilang apa? Salomo dengan segala kemegahannya. Nggak sama. Ini jauh lebih hebat, jauh lebih megah dari Salomo. Karena dia nggak, dibilang di sana tanpa bekerja, tanpa memintal, tapi dia bisa tumbuh dengan indahnya. Itu rumput. Sampai di sini, saya rasa di bawah juga terus dijelaskan sama Tuhan. Yesus itu berusaha mengembalikan pikiran orang yang khawatir, itu ke hal-hal yang sepele, hal-hal yang sangat make sense sekali. Burung nggak mati, padahal nggak kerja. Rumput, ya nggak ngapa-ngapain tumbuh juga. Saya percaya dia saat bilang seperti itu, semua orang yang lagi khawatir seperti itu boom, seperti ada sesuatu yang dihancurkan di kepalanya dan iya kenapa saya khawatir gitu. Kenapa mungkin saya kehilangan akal sehat, karena orang yang khawatir, rootnya itu kita sama-sama tahu takut gitu ya. Takut, misalnya takut kalau di zaman ini kita menghadapi penyakit, menghadapi wabah pandemik ini, kita takut mungkin tertular, kita takut mungkin nanti hasil akhir yang paling buruk meninggal dan lain sebagainya. Tapi mari sore malam hari ini kita sama-sama mau fokuskan hati kita, jangan kekhawatiran itu menghancurkan kita. Ada amin? Nah, pada saat Tuhan bilang seperti itu, saya percaya beberapa orang itu sudah disadarkan. Salah satu case, kenapa kok yang kita lihat pada saat kasus ini terjadi, mungkin saya lupa 2-3 minggu atau 1 bulan yang lalu, ketika terjadi panic buying. Pada saat diumumkan, saya ingat di Jakarta, ada 2 yang positif. Saya ketika itu di WA itu, tiba-tiba masuk message, kasih video tentang penyerbuan ke rumah sakit, sampai penyerbuan ke supermarket. Saudara. Orang borong mie instan, orang borong macam-macam. Seperti tidak mau kiamat. Saudara. Seperti rasanya besok itu sudah kita nggak bisa keluar, malam hari ini sudah kita nggak bisa keluar. Orang-orang serbu supermarket, dan tentu saja orang yang punya, yang sanggup beli, sikat habis. Sabun lah, tisu lah, beras, dan lain sebagainya. Sikat habis seolah-olah malam hari ini tuh semuanya runtuh. Dan besok nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara coba berpikir dengan saya sama-sama malam hari ini. Apakah itu common sense? Apakah itu berpikir dengan akal yang sehat? Baru diumumkan 2 orang positif, langsung panic buying. Kalau saja orang-orang itu mau pikir lebih panjang lagi. Karena perilaku seperti ini akan membuat barang langka, nggak ada apa-apa, masih belum genting, belum gawat, sudah langsung main serbu, barang-barang langka, dan orang-orang yang mungkin yang nggak punya uang, yang membutuhkan barang, contohnya masker. Saya sedih sekali, saya lihat ada teman saya pada saat sakit, saya punya baby, lagi sakit, butuh masker, tanya apotek sana, apotek sini, masker habis, ludes semua. Ini orang yang lagi butuh, disikat semua oleh orang yang khawatir, oleh orang yang takut kehabisan masker. Coba bayangkan, hal ini bukankah ini melampaui common sense kita? Bukankah hal ini menjadi satu hal yang, kalau sekarang kita bisa berpikir dengan clear sekarang, ini merugikan banyak orang gitu ya. Dan kalau kita bisa berpikir dengan jernih, kenapa itu topik malam ini damai sejahtera, kenapa kita harus jaga damai sejahtera itu sebaik mungkin, supaya kita enggak bertindak di luar dengan, yaitu tadi, Tuhan kasih kita common sense. Di Timotius dikatakan sound mind gitu ya, satu keteraturan, satu hal yang tertib, bukan satu hal yang panik dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, fakta yang kedua, next, kekhawatiran menghabiskan energi kita untuk hal yang sia-sia. Saudara mau tahu? Saya ajak sekarang sama-sama, kita praktek sama-sama ya. Nanti setelah kebaktian, mungkin saudara bisa WA saya pribadi,
Mari kita coba sama-sama. Tuhan Yesus menjawab kekhawatiran menghabiskan energi kita untuk hal yang sia-sia di ayat yang ke-28. 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini menarik, kalau bisa ditampilkan di King James 6 ayat 27, kalau bisa ditampilkan ayatnya di King James Version. Kalau saya bacakan aja ya. Which of you by taking thought maksudnya kekhawatiran, pikiran, can add 1 cubit, ukuran zaman itu, unto his, kalau dalam tadi bahasa Indonesianya, menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kalau di dalam King James-nya, di sana can add 1 cubit unto his stature. Nah, kalau saudara yang punya aplikasi, Pocket Sword, My Sword, dan lain sebagainya, coba cek saudara. Coba klik di penjelasan tentang stature. Nah, di sana ada penjelasan betul tentang, di sana dikatakan tentang age, tentang umur, time of life. Tadi Tuhan Yesus bilang di dalam terjemahan baru, itu dituliskan di sana menambahkan sehasta jalan pada hidupnya. 45 cm pada hidupnya gitu ya. Jadi saya nggak tahu itu practically bagaimana, saya nggak tahu. Yang lucu di penjelasan yang kedua, stature itu berarti apa? Tinggi badan, height. Nah, kalau ini bisa diartikan sebagai tinggi badan, saya coba terjemahkan kembali. Siapakah di antara, Tuhan Yesus ngomong sama audiensnya, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran, saya tantang kamu semua di sini, ini versi saya ya, dapat menambahkan 45 cm sama tinggi badanmu. Kalau saya bisa seperti itu, saya akan daftar jadi pemain NBA langsung ya. Kalau saya bisa lakukan, di sini ada yang bisa? Di rumah ada yang bisa? Coba, kalau saudara jangan pakai obat-obatan China gitu ya. Saya tahu saudara ada yang berpikir obat-obatan China yang bisa menambah tinggi badan. Tapi saya pikir ini 45 cm, kurang lebih 45 cm sehasta. Ada yang bisa tambahkan 45 cm, makanya saya tantang saudara. Kalau ada yang bisa, tolong kirim WA ke saya, kita ketemuan. Tentunya jaga jarak 1 meter gitu ya. Dan saya ingin lihat apakah saudara bisa bertambah 45 cm dalam sekejap. Atau saya kasih waktu 2 jam lah dari sekarang ini. Coba tarik atau enggak boleh rambut saudara, enggak boleh kalau rambutnya panjang saudara wax gitu ya. Nanti 45 cm bisa gitu, enggak boleh. Enggak boleh, harus tinggi badan. Ya. Ini satu hal yang saya pikir kalau Tuhan Yesus khotbahnya seperti ini, saya pikir ini juga menyegarkan buat para audiensnya gitu ya. Karena ya gak mungkin ya, mungkin sama tangganya, gak mungkin lah, gak mungkin. Ya sudah sama Tuhan, ngapain kamu khawatir? Kalau ada, saya kesannya kalau baca ini, kalau ada yang bisa tambah 45 cm tinggi badannya, boleh kalian khawatir. Boleh, silakan, monggo khawatir. Since gak ada yang bisa, tambah 45 cm tingginya, so buat apa? Khawatir saudara. Ini satu hal yang simpel tapi buat saya pribadi, saya jadi ketika baca ini, ketika kekhawatiran itu menghampiri, saya kembali disegarkan. Bagaimana kebenaran firman ini bisa menyegarkan, bisa menguatkan. Nah, kalau saudara pikir tentang kekhawatiran ini ada ayat yang, ini terakhir sebelum saya masuk ke damai sejahtera, ada ayat yang baik di Filipi 4, kita sama-sama buka Filipi 4. Ini bagaimana tips untuk bisa mencegah kekhawatiran, teman-teman ya. Filipi 4 ayat 6-8, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam, ini dia, 1, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Momen ketika kita khawatir, teman-teman ingat, saudara semua ingat, ketika kekhawatiran menghampiri kita, nyatakan itu dalam doa dan permohonan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku kok khawatir ya. Tuhan aku dalam permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin saudara ketakutan hal apa, saudara butuh apa, sesuatu, saudara kesusahan apa. Jangan yang dipikiri ketika kekhawatiran datang, langsung ya apa caranya, ya apa ya caranya, ya apa. Saudara merenung-renungkan itu, tapi Filipi 4 ayat 6 bilang ketika
kamu khawatir, itu yang pertama kamu lakukan adalah doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka, nah ini topik kita malam hari ini, ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8 ini satu hal yang baik sekali. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tolong ditampilkan slide-nya di ayat ke-8, saya mau tekankan sesuatu. Filipi 4 ayat 8. Nah, itu yang saya bold di sana. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar. Langsung lompat ke bawahnya, yang saya bold lagi, pikirkanlah semuanya itu. Ini satu hal simple yang saya temukan pada saat menyiapkan hal ini, dan saya disegarkan lagi. Ternyata kadang-kadang saya tidak memikirkan semua yang benar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas gitu ya, truth. Atau hal yang betul, hal yang benar. Kebenaran. Nah, seringkali orang yang khawatir ini memikirkan tentang apa? Kalau zaman sekarang kita tahu sama-sama hal yang paling umum itu yang hari-hari membanjiri WA, membanjiri sosial media dan lain sebagainya. Bahkan berita-berita nggak betul, yaitu hoax. Kita berapa banyak telah memikirkan hal itu, nggak memikirkan kebenarannya, tapi yang kita pikirkan itu hal yang belum tentu benar. Hal yang belum tentu kejadian, tapi kita terus renung-renungkan, sampai akhirnya seperti tadi, kekhawatiran itu apa? Menghabiskan energi kita. Tadi saya lupa bahas, orang yang mau tambah tinggi badannya, atau menambah sahasta jalan pada hidupnya, itu dia mau usaha sampai kayak apapun, sampai habis tenaganya, tidak akan bisa. Karena itu kenapa kekhawatiran itu menghabiskan energi kita. Karena kita memikirkan hal yang belum tentu benar, aduh nanti nek gini ya apa ya, aduh nanti nek misalnya gini, mateng. Terus dipikir-pikirkan, padahal itu belum tentu hal yang benar. Dan saya percaya, saya pernah ngalami, saya percaya juga saudara pernah ngalami. Coba saudara kalau praktekkan itu di rumah, habis energi saudara. Karena memikirkan hal yang belum tentu kejadian, saudara pikirkan hari ini, sehingga itu merupakan seperti seolah-olah satu kebenaran. Oleh karena itu kenapa di ayat yang di Matius 6, itu di terakhir Tuhan bilang, sebab itu jangan kamu khawatir hari besok, karena hari besok itu punya kesusahannya sendiri. Please, mikirnya itu, ini jangan diartikan saudara, saya nggak boleh plan jangka panjang, enggak saudara. Tapi ini Tuhan bahas tentang kekhawatiran. Jangan kamu habiskan energimu untuk memikirkan hal yang belum tentu kejadian, engkau pikirkan hari ini, dan seterusnya. Makanya di akhir ayat 34 dikatakan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena Tuhan nggak ingin kita semua habis energinya. Nah, saya tutup dengan satu kesaksian. Bagaimana sesuatu yang belum terjadi, takut gini gitu, itu bisa membuat kita kacau. Ya. Saya ingin cerita, November yang lalu, oleh anugerah Tuhan saya dikaruniai seorang putri. Gitu ya. Dan singkat cerita sekarang sudah 4 bulan umurnya, 4 bulan lebih. Satu ketika pada saat saya lupa, mungkin sekitar bulan kedua atau sekitar umurnya 2 bulan, tiba-tiba istri saya sakit. Ya. Istri saya sakit flu, demam, waktu itu sampai harus istirahat 3 hari. Saudara bayangkan, ya ini jujur ya, kita semua, hai para kaum pria gitu ya, kalau pada saat bayi lahir kira-kira, ya ini enggak apa-apa kalau ada saudara yang jago, enggak apa-apa saudara. Tapi ini saya ambil sampel dari beberapa teman, saya lihat juga gitu ya. Pada umumnya, ketika lahir bayi tiba-tiba kekuatan pria itu, kalau dibandingkan wanita, itu kira-kira berkurang drastis gitu ya. Kenapa? Karena yang jadi superhero di rumah sekarang, ya yang perempuan, yang wanita, yang ibunya. Karena dia lakukan hal kasih ASI, bayinya nangis digendong. Lalu apalagi mungkin harus misalnya yang nggak ada pembantu atau nggak pakai suster, mungkin harus masak, mungkin harus cuci pakaian dan lain sebagainya. Ya memang kita yang laki kerja dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ketika lahir
itu saya rasa energi yang dihabiskan itu lebih banyak untuk perempuan, lebih banyak dihabiskan oleh perempuan, oleh para kaum wanita gitu ya. Dan saudara, ketika saya tahu fakta, ini sudah kebenaran gitu ya. Ini sudah kebenaran, istri saya sakit. Dan di depan mata saya ada bayi 2 bulan. Dan faktanya lagi, ketika berjalan pulang dari rumah sakit di rumah, ketika malam, nangis terus. Saya gendong, karena ya masih kaku gitu ya, gendongnya takut-takutan gitu ya, kaku dan lain sebagainya. Nggak mau berhenti-berhenti nangisnya. Tapi ketika istri saya datang, nah ini, superwoman-nya datang gitu. Sep, diambil, bok nangis saya gitu ya, di gendong-gendong 5 menit, silence, dan tidur. Saya pikir berulang kali, mungkin ada sekitar berapa kali saya coba, kenapa sih kok tak gendong mesti, apa karena terlalu dempal gitu ya, apa karena terlalu keras gitu ya. Saya juga enggak bodybuilder gitu ya. Kenapa sih ada yang salah dengan gendongan saya? Tapi begitu digendong istri saya langsung bentar aja, diem gitu. Saudara bayangkan, sekarang saudara pakai sepatu saya. Usia 2 bulan, istri saya tergeletak. Meler, batuk, demam, dan saya dihadapkan dengan baby 2 bulan yang kalau nangis sampai saat ini saya masih belum mematahkan rekor, saya bisa mendiamkannya. Saudara. Nah, tiba-tiba datanglah kekhawatiran saya. Datang kekhawatiran, dan ini saya katakan apa adanya, saudara. Seperti seolah-olah sebuah film lucu gitu, saudara. Sebuah sinetron dalam tanda kutip. Tiba-tiba dalam satu kondisi saya ini tiba-tiba berubah jadi gelap semua. Terus saya lihat, istri saya tergeletak gitu ya. Pilek, meler, panas. Terus saya lihat baby saya yang umur 2 bulan di sana, tiba-tiba seperti, awas kamu ya, nggak bisa gendong aku selama kalau mami sakit gitu ya. Kurang lebih kayak, saya gitu ya, seperti film-film gitu lah ya teman-teman. Saya lihat istri saya sakit, saya lihat baby saya, bagaimana kalau saya nggak bisa diamkan? Karena saya harus tidur dengan baby saya berdua. Karena saya khawatir kalau nanti tertular gitu. Istri saya tidur di luar, di tempat lain. Saya tidur sama baby saya. Malam itu sungguhan saudara, jadi oh no. Kekhawatiran mulai menghampiri. Sekarang keputusan saya mau turuti itu, saya mau ya apa ini. Dan itu berhenti ketika stop. Saya hentikan saudara. Enggak. Saya percaya saya punya Tuhan. Nah, doa dulu. Ketika kekhawatiran datang, saya doa dulu. Saya percaya saya punya Tuhan. Lalu, ini saya kerjakan literally, saudara. Baby saya lagi di sini, istri saya di luar. Saya seolah-olah berdoa dan mengatakan, saya pasti sanggup menghadapi sampai istri saya sembuh nanti. Entah gimana caranya Tuhan, saya pasti bisa tidurkan anak ini kalau nangis. Saya berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan istri saya. Sembuhkan istri saya Tuhan kalau bisa malam ini. Sehingga bisa kembali tidur. Dan kalau oek, saya enggak ketakutan lagi. Tapi oke lah Tuhan, oke lah. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego saudara ya. Jika Tuhan yang saya sembah sanggup meluputkan saya dari api, oke, it's fine. Tapi kalau enggak, ya sudah mati saudara. Ini bukan berarti satu iman yang berani saudara. Tapi itu penuh dengan penyerahan. Dia berani, dia enggak twist God arms, atau dia enggak berusaha, awas Tuhan, kamu enggak jawab, awas. Dia bilang apa adanya. Kalau Tuhan yang saya sembah, dia bilang ke orang-orang yang mau melepaskan dia ke dapur api. Kalau Tuhan yang saya sembah, itu mau menolong saya, dia sanggup tolong saya. Tapi, kalaupun, entah kenapa, di kedaulatannya dia enggak mau tolong saya. Kita semua harus mati bertiga. It's fine, kami gak akan sembah patung. Kami sembah satu saja Allah yang hidup. Dan saudara lihat apa hasilnya? Gak pernah tinggalkan kita. Dan saya pribadi, malam hari itu saudara, ya memang harus hadapi nangis saudara. Ya nangis, ya sudah ayo kamu kuat-kuatan sama saya gitu ya. Nangis ya sudah, nangis terus nangis tak apa-apa. Dengan segala cara saudara, akhirnya ya kurang lebih sampai sekarang lumayan lah. Saya bisa menemukan sedikit cara walaupun kalau sama saya digendong itu kurang lebih berperang terus gitu ya. Wah gitu ya. Tapi at least hatinya ini sudah kuat sudah. Dan guess what, 3 hari saya lampaui sudah. Istri saya sembuh, bisa kembali bantu. Dan saya dapat skill tambahan, upgrade skill gitu ya.
Setelah istri saya sembuh, saya upgrade skill ya. Sekarang ngendongnya nggak kaku-kaku, atau at least ya sudah lumayan lah, walaupun nggak separah awal-awal. Saudara. Jadi itu sedikit kesaksian saya tentang bagaimana menghadapi kekhawatiran. Saudara. Kadang kita berpikir yang enggak, saudara. Hadapi, saudara. Hadapi. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, hadapi, saudara. Dia bilang itu kemungkinan yang terburuk pun dia hadapi. Saudara. Tapi satu hal di dalam hatinya, dia nggak bilang, mungkin ya kita nggak tahu, nggak ditulis ya. Saya pikir juga mungkin kalau secara manusiawi mendekati lihat dapur api, enggak ya sama Tuhan. Tapi dia hatinya sudah firm, sudah teguh. Tuhan pasti berbuat sesuatu gitu. Tapi dalam hatinya penuh penyerahan, kalau enggak pun, mati pun, kata Paulus apa? Mati adalah keuntungan. Saudara. Ya, itu yang pertama. Nah next, kita bahas yang terakhir saudara ya. Tentang damai sejahtera. Nah tentang damai sejahtera ini, Tuhan bilang bahwa saat dia mau disalibkan, dia itu titip pesan sama murid-muridnya saudara. Kita baca sama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 27. Kita buka Yohanes 14 ayat 27. Ini hal yang krusial sekali. Ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, dia kasih kita damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Let not your heart be troubled. Nah, kalimat ini yang terus ngiang-ngiang di awal tahun ketika saya tadi cerita Tuhan kasih saya satu kebenaran bahwa Tuhan ingin saya jaga damai sejahtera saya. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Jangan biarkan hatimu itu kalut, jangan biarkan hatimu itu takut. Damai aku kasih kepadamu, dan sekarang tugasmu jaga dengan sebaik mungkin. Saya bisa temukan ini persis seperti apa yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kita buka sama-sama di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, dikatakan above all else, dari semuanya diminta untuk kita menjaga apa? Hati. Di sini nggak dibilang jaga hartamu, jaga atau apapun. Tentu saja jangan diartikan literally, jangan, oke, nggak usah jaga harta ya, pokoknya boros. Oke, nggak usah jaga kesehatan, hajar aja. Dengan situasi sekarang, saudara nekat mungkin dihimbau untuk banyak di rumah, saudara nekat berpergian kemana-mana. Enggak apa-apa, Tuhan nyertai, enggak apa-apa. Bukan berarti seperti itu, saudara. Tapi di sini, penekanannya di bagian yang kedua. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ini yang kita butuhkan, saudara. Bagaimana tetap survive, karena apa? Dari hati kita, di mana damai sejahtera itu berada, itu terpancar kehidupan. Kalau di sini sudah stuck, saudara biarkan hati saudara takut, saudara biarkan hati saudara kalut, maka seperti tadi tindakan panic buying lah, saudara jadi ketakutan dan lain sebagainya. Saya mau jujur saudara, ini saya jujur, saya mau cerita ke saudara. Tadi saya sudah cerita di tengah jalan sama istri saya. Tadi saya bilang, kita nih sekarang dikepung, nggak bisa lari saudara. Terutama kalau saudara yang suka pegang HP, lari ke Line, lari ke WA, lari kemana, semua berita tentang COVID-19. Di Line tuh bahkan ada update status, kena berapa, meninggal berapa, sembuh berapa. Orang-orang update, orang-orang pada terus posting, begini, begitu. Ini saya mau jujur sama saudara, saya baca itu, selesai baca itu beberapa, dari Line, dari WA, saya nggak damai sejahtera tiba-tiba menghilang. Dan saya bilang literally ini saya seperti orang sesek. Saya jangan takut ya, saya nggak ada COVID-19, amin saudara ya, saya nggak. Tapi maksudnya seseknya itu saudara, karena kok rasanya saya nggak bisa lari dari berita ini gitu ya. Kemarin ada satu rekan saya upload di Instagram, aku wes beluana sama berita corona gitu ya. Saya amin bro gitu ya. Saya nggak balas sih, tapi saya di rumah amin bro, sama bro. Saya juga melengar gitu ya.
Yang kita butuhkan saat ini adalah kekuatan dari Tuhan, teman-teman. Saya nggak bilang saudara nggak boleh update. Perlu saudara, perlu update. Supaya tahu berita di luar bagaimana. Tapi above all else, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Kalau seperti saya tadi saudara, ketika saya, ini sungguh saudara, kayak khawatir tuh benar-benar, nggak tahu bagi saudara. Kalau saya sempat di kamar ini saudara, aduh ya apa ya, saya keluar nanti, aduh kalau misalnya nanti kapan selesai nih gitu. Seperti itu saudara. Tapi malam hari kita sama-sama belajar. Ada satu hal yang luar biasa, ada satu hal yang menarik saudara. Coba bisa ditampilkan slide-nya. Tentang jagalah dengan segala kewaspadaan. Saudara. Kewaspadaan di sini dalam King James dituliskan di sana with all diligence. Kalau saudara, ya, next. Kalau saudara klik, nah, di sana dituliskan diligence atau dengan segala kewaspadaan, itu menarik, saudara. Dituliskan di sana, itu artinya mishmar dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Aramnya. Di sana dijelaskan itu place of confinement. Berikutnya yang menarik, saudara. Dikatakan apa? Prison, penjara. Ini hal yang menarik, saudara. Dan ketika menyiapkan ini, Tuhan seperti kasih selalu ilustrasi di dalam benak saya, saudara. Next. Tuhan minta kita seperti ini, hari-hari ini. Saudara. Itu ada gambar hati di penjara, saudara. Dikurung. Tapi bukan dikurung karena dia melakukan hal yang jahat, saudara. Tapi lihat, saudara, dia dikurung dari kekhawatiran, dari amarah, dari benci, dari stres, dari rasa kekecewaan, dari intimidasi iblis. Malam hari ini kita nggak juga berperang dengan satu wabah pandemik, saudara. Tapi kita juga berperang dengan ini yang nggak kelihatan, saudara. Khawatir, stres, takut, saudara. Intimidasi. Itu sedang berusaha masuk ke hati kita, saudara. Dan kalau sampai di Amsal yang lain dikatakan, kalau pada saat kesusahan engkau patah semangat, maka kecillah kekuatanmu. Ini yang membuat kita tetap survive. Ini yang membuat kita tetap hidup di zaman yang susah ini, saudara. Yaitu kita mengurung hati kita jaga, kita penjarakan hati kita. Dari khawatir, dari stres, dari marah, dari intimidasi iblis, dari hoax, dari segala macam hal yang hendak mengambil damai sejahtera yang Tuhan sudah taruh sama kita, saudara. Karena iblis tahu once itu diambil, once itu dibuka, saudara. Saudara tahu kenapa saya tadi bilang saya sesek, saudara. Once kita kasih tempat di hati dan pikiran, saudara. Itu seperti itu membuli terus menerus. Dia itu membuli terus menerus. Saudara. Ya apa nek kamu gini, ya apa nek kamu gini, ya apa kalau gini, ya apa kalau gitu, ya apa kalau gini. Ketika saudara kasih tempat di hati saudara, kekhawatiran, ketakutan, stres, ya obrak-abrik hati. Diobrak-abrik hati kita dan saudara, Amsal 4:23 akan digenapi, saudara. Tapi sebaliknya, disitulah kehidupan saudara di stop, saudara. Ketika pada saat masa kesusahan kita patah semangat, hati kita di bahasa Surabaya dibunteti, saudara. Sampai aku takut, aku sumpek gitu. Di situ kita akan kalah, saudara. Kita akan kalah dulu, saudara. Tapi ini pentingnya di masa-masa yang susah ini kita sama-sama jaga hati kita, jangan biarkan, saudara, dimasuki, saudara. Kurung hati, saudara. Kalau itu penjara, kalau buat saudara di sini, saya tahu kaum muda di sini suka basket, saudara. Itu seperti orang-orang, para pemain yang menjaga ringnya, atau pemain sepak bola, saudara. Di sini banyak yang sepak bola juga. Itu seperti defender, saudara. Tapi saya nggak tahu di sepak bola jarang, saudara ya. Kalau di basket itu yang keren, saudara. Karena di sana waktu pada saat satu tim itu defense, saudara. Maka supporternya, saudara, bilang apa, saudara? Defense gitu ya. Karena apa? Nggak pengen ringnya itu dimasuki, saudara. Nggak pengen ringnya itu ditembus. Karena itu kita tahu, kita sudah belajar sama-sama, Roh Kudus, Parakletos itu seperti penyemangat, itu seperti supporternya. Malam hari ini Roh Kudus itu adalah supporter kita untuk menjaga hati kita, untuk guard ring kita, supaya nggak dimasuki sama iblis. Supaya nggak di tengah yang situasi yang nggak enak, yang sulit, nggak dimasuki kekhawatiran, intimidasi, berita hoax dan lain sebagainya. Tapi kita mau jaga hati kita itu supaya tetap terpancar, tetap mengalir dari hati ini satu kehidupan. Ada amin, saudara?
Puji Tuhan, saudara. Nah, sekarang yang terakhir, saudara ya. Kita mau sama-sama lihat. Kalau tadi baca di dalam Markus 4 ayat 39, ketika itu Tuhan bilang apa? Peace, be still gitu ya. Dia perintahkan badai itu yang ngamuk, saudara. Ombang-ambingkan badainya tuh ngamuk dan murid-muridnya kewalahan. Akhirnya sampai Tuhan sendiri turun tangan. Dia bilang apa? Peace. Peace. Bisa ditampilkan yang pertama, slide yang paling pertama. Ada gambarnya. Nah, ketika Tuhan bilang peace, be still. Diam, tenang. Ini adalah salah satu praktek, saudara ya. Yesus adalah satu-satunya orang yang bisa jaga damai sejahtera di dalam hatinya. Karena dia bisa jaga damai sejahtera hatinya, dia satu-satunya orang di kapal itu yang masih punya common sense. Dan yang hebatnya lagi karena dia punya damai sejahtera. Dia juga punya kuasa. Ketika dia punya kehidupan itu, saudara, dia bisa perintahkan badai itu untuk reda. Dia bisa perintahkan badai yang berkecamuk itu bisa reda. Karena ini resepnya. Orang yang bisa jaga hatinya. Orang yang bisa jaga hatinya supaya nggak tercemar. Nggak dipenuhi ketakutan dan sebagainya. Menghadapi situasi yang nggak karu-karuan. Dia tetap tenang. Dia bisa berpikir dengan baik. Dia nggak panik dan lain sebagainya. Dia bisa berpikir dengan baik dan bisa declare, bisa bilang ke keadaan, diam, tenang. Dan badai itu tenang. Sekalipun kita saat ini, saudara, kita mungkin praktekkan. Kita nggak tahu kapan wabah ini berakhir, saudara. Tapi at least malam hari ini kita menang atas apa yang akan menyerang hati kita, saudara. Jaga hati kita supaya nggak dicemari, saudara. Dan orang yang punya damai di dalam hati, dia akan bisa berkata damai di luar. Saudara. Dan kalau dikatakan di Markus 4:39 itu, ada satu hal yang menarik, saudara. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi habis anginnya itu ngamuk, badainya ngamuk, danau itu menjadi teduh sekali. Saudara. Karena perkataan Yesus. Saudara. Kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan mega calm. Itu satu keteduhan yang luar biasa. Saudara. Di tengah situasi yang, di tengah badai, ya perkatakan itu jadi satu hal yang teduh sekali. Saudara. Dan satu tips yang terakhir, saudara, selain kita jaga hati kita, saudara, tentunya dengan diisi dengan firman Tuhan sebanyak mungkin. Saya percaya saudara sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman, saudara diajar untuk punya saat teduh yang baik. Kita harus makan firman terus setiap hari. Karena apa, saudara? Bapak Gembala sering bilang, you are what you eat. Saudara, saudara makan berita corona, saudara makan berita ketakutan, saudara akan takut. Saudara penuhi mulut saudara, penuhi hati saudara dengan janji firman Tuhan. Saudara akan punya otoritas untuk jaga kehidupan di sini. Dan saudara punya otoritas keberanian saudara untuk bisa survive di tengah kesulitan ini. Saudara. Yang menarik saudara ya, Tuhan Yesus itu waktu bilang peace, be still. Bisa dibuka ayatnya di dalam Mazmur 46. Ini kalau bahasa Indonesia di dalam ayat yang ke-11, kalau di dalam bahasa Inggris ada perbedaan di ayat yang ke-10. Saudara buka di Mazmur 46 ayat yang ke-11. Itu Tuhan Yesus itu sedang mempraktekkan, karena dia orang yang penuh dengan firman, dia sendiri firman, dia sedang praktekkan declare firman, saudara ya, memperkatakan firman. Saudara. Nah persis, saudara. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya, be still and know that I am God. Waktu di tengah itu, dia bisa berpikir dengan jernih, dia mungkin tahu, badai. Tapi ketika dia ingat, oh iya, tenang. Lalu dia bisa perintahkan ini, saudara. Selain, enggak dicatat saudara, mungkin saudara ya.
Nggak dicatat, mungkin dia berbisik aja. Saudara. Ini versi saya, saudara, ya, nggak ada di sini. Tapi ini imajinasi saya. Dia bilang, peace, be still. Nggak ada lanjutannya, saudara. Tapi kalau di sini kan, be still and know that I am God. Mungkin, supaya saya nggak tahu ya. Ini imajinasi, sekali lagi imajinasi. Dia bilang, peace, be still and know that I am God. Siapa aku tahu ya. Langsung si badai itu seperti dibungkam. Ada satu hal yang menarik lagi, terakhir, next. Tolong ditampilkan. Dia waktu Tuhan Yesus bilang di Markus 4 ayat 39, menghardik angin itu. Bisa ditampilkan slide-nya? Terus? Ya, terus. Next, lompati aja. Lompati. Nah itu. Dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Yang keren di sini, saudara ya. Dikatakan waktu tenanglah, gitu. Diam, tenanglah, be still. Itu dalam bahasa Gerikanya di sana dituliskan phimo. Artinya ini bukan hal biasa seperti diam. Ini biasa. Diam. Kalau misalnya guru-guru sama muridnya yang rame terus di kelas, anak-anak diam. Gitu. Tapi ini lebih dari itu. Yang bisa bahasa Inggris, to close the mouth with a muzzle. To muzzle, next ini gambarnya. Ada anjing yang galak, dipasang, diberangus. Jadi kalau sesuai dengan tulisan Gerikanya, saudara ya, phimo ini, saudara, seolah-olah Tuhan Yesus malam hari itu, saudara, peace, be still, dia itu lagi berangus badai itu, saudara. Bukan sekedar diam, tak berangus mulutmu gitu. Jangan bikin keonaran lagi. Seketika itu juga badainya reda, saudara. Ini orang yang bisa jaga hatinya, penuh dengan firman, dan dia perkatakan firman. Karena penuh dengan firman, bukan penuh dengan ketakutan, dia perkatakan firman itu. Dan segala sesuatunya jadi teduh, saudara. Sekali lagi, saudara, malam hari ini, kita nggak ada kepastian kapan wabah ini berakhir. Tapi satu hal yang kita tahu, saudara, kita mau jaga bagian kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Above all, kita jaga hati kita, saudara. Dan di sini kehidupan. Once saudara di sini hancur, saudara. Takut, gelisah. Kita nggak punya kekuatan untuk menghadapinya, saudara. Tapi bersama kita bisa, ada amin, saudara. Ayat yang paling terakhir sekali, dan kita sama-sama kita mau sembah Tuhan habis gini, saudara. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, saudara. Ini ayat yang menguatkan saya kemarin, saudara. Saat melawan ini, saudara. Saya praktekkan ini, saudara. Setiap hari makan firman Tuhan dan saya perkatakan, saudara, di dalam hati saya untuk, yaitu, saudara, menetralisir bahkan melebihi berita-berita yang mengkhawatirkan ini, saudara. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang ini. Di sini apa dikatakan terhindar dari panas terik? No, enggak. Tetap sama-sama mengalami panas. Tetap kekeringan di mana-mana. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang tertanam di tepi air. Air ini berbicara tentang apa, saudara? Out from your belly flow rivers of living waters. Air berbicara tentang kehidupan. Orang yang mau ditanam, saudara, penuh dengan menyedot air terus dari Tuhan, sumber kehidupan. Walaupun panas terik, saudara, tetap mengalami panas terik, saudara, tetap lihat kekeringan di mana-mana, saudara. Tapi orang yang mau tertanam, saudara, menghisap air dari Tuhan, kesukaan yang dari atas, orang ini akan survive. Orang ini akan bersama-sama, saya berdoa buat kita semua yang mendengarkan. Kita sama-sama akan survive. Kita sama-sama berdoa supaya wabah ini cepat berakhir. Dan biar badai itu menjadi teduh sekali.
hide me now under your wings. Cover me, O Lord. Cover me with your mighty hand. Within your mighty hand. So when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. I will be still. Know you. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Yang percaya kita nyanyikan lagu dari pertama. Oh, hide me now under your wings, Lord. Hide me now under your wings. Cover us. Within your mighty hand. So when The oceans rise and tides roll. I will soar with you, Lord. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Let God find rest, my soul. Thank you, Jesus.